Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Oke guys, kali ini saya akan memaparkan beberapa penulis yang ketahuan nyomot, nyolong, plagiasi terhadap karya penulis lainnya yang ditemukan oleh penulisnya sendiri atau oleh orang lain. Oke, siapa aja? Kita saksikan berikut ini, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk komen, like, share video ini. Yang pertama ada Kavya Viswanathan, ya. Kenapa si Kavya ini? Kavya ini ceritanya pada tahun 2005, baru lulus SMA, dia ditawari oleh seorang agensi, ya, seorang literary agents. Namanya adalah Jennifer Rudolph Walsh. Nah, Jennifer ini langsung ngajak si Kavya, "Hey Kavya, kamu mau nggak nerbitin Ciklit?" Akhirnya si Kavya itu bilang mau, apalagi dia dijanjikan dapat $500.000 untuk 2 judul kontraknya nih. Siapa yang nggak mau kan? Pasti kalian juga mau. Setahun kemudian terbitlah sebuah novel Ciklit karya Kavya. Ini dia. Dan respon dari publik di Amerika ternyata luar biasa, banyak yang suka. Jadi novel ini bercerita tentang imigran India yang masuk kuliah di Harvard University. Jadi ada gegar budaya gitu lah. Biasanya yang gegar budaya gini memang banyak disukai ya. Dan di Amerika sana banyak banget cerita gegar budaya yang booming. Setelah mendapat pujian di sana-sini, tiba-tiba baru sebulan terbit buku itu ditarik dari pasaran karena dia melakukan hal yang tercela bagi seorang penulis, yakni plagiasi. Apa aja yang diplagiasinya? Ini dia daftarnya. Kemudian Kavya mengajukan permohonan maaf dan dia membela diri bahwa semua itu adalah unsur ketidaksengajaan. Ya, dia mengaku sudah membaca buku-buku tersebut sejak SMA dan dia merasa bahwa tulisan-tulisan itu mempengaruhi dia saat mengetik. Jadi dia melakukannya tanpa sadar. Jadi bukan menjiplak, bukan menyomot. Itu pembelaannya. Apapun kata Kavya, penerbitnya Little Brown tetap keke aja, nggak mau nerbitin atau merevisi novelnya Kavya. Karena Kavya bilang nih, boleh nggak direvisi itu, biar yang katanya nyontek-nyontek itu dia tulis ulang, kemudian diganti dengan kalimat atau kata-kata asli dari Kavya sendiri. Little Brown nggak mau, penerbit ogah. Bahkan di kontrak itu kan ditulis akan nerbitin 2 buku. Nah, jangankan buku kedua, buku ke-1 aja ditarik, ya kan? Jadi nggak mungkin ada buku kedua. Karir Kavya sebagai penulis ya tamat karena orang nggak akan percaya lagi sama dia. Ya iyalah, udah nyomot-nyomot plagiasi, kalau di Amerika ya orang nggak akan percaya lagi. Walaupun secara hukum Kavya ya nggak ada tuntutan apapun, dia hanya putus kontrak. Banyak pengamat yang akhirnya meremehkan kemampuan para penulis Ciklit, ya penulis-penulis baru lah yang dianggap penulis instan. Bahkan ya ada novelis terkenal lah, tahu kan Salman Rushdie, dia bilang bahwa penulis-penulis instan itu tidak akan menjadi penulis sungguhan karena mereka nggak akan mau bertanggung jawab atas karya mereka. Gitu deh, itu sebabnya Ciklit dianggap karya receh mungkin ya. Pokoknya akhirnya gara-gara Kavya ini genre Ciklit sempat ternoda ya. Apalagi si Kavya ini ada di bawah semacam manajer penulis Aloy ya. Nah, si Aloy ini kan yang ngeluarin beberapa seri terkenal ya, seri Ciklit kayak kayak ini nih, 2 judul ini ya. Itu jadinya judul-judul lain juga terimbas oleh ulahnya Kavya. Sayang banget kan? Oke guys, yang kedua ada Cristiane Seruya. Dia adalah seorang penulis dari Brazil. Sebelumnya dia adalah seorang pengacara kondang di Brazil selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian karena dia hobi menulis, dia menjadi penulis dan melahirkan banyak novel-novel bestseller untuk genre romance. Tapi tahun lalu, 2019 tepatnya, seorang penulis bernama Courtney Milan menemukan bahwa karya-karya dari si Seruya menjiplak dari karyanya. Dan kemudian si Courtney menulisnya di blog sehingga banyak orang yang tahu. Hal ini mendorong banyak penulis juga untuk membaca karya dari Seruya. Jadi dibaca tuh, diteliti satu-satu kira-kira ada jiplak lain nggak, dan ya ternyata nggak cuma satu penulis, 2, 3, 4, tapi banyak penulis yang menemukan bahwa novel di karya-karya Seruya itu mencomot sana-sini dari sejumlah penulis. Benar-benar memalukan ya. Ternyata
novel larisnya itu hasil dari plagiat. Makanya ramai banget di Twitter pada tahun lalu. Karena saking ramainya di Twitter, akhirnya Seruya itu menutup akun Twitternya, juga menutup websitenya. Tapi apakah buku-bukunya ditarik oleh penerbit? Enggak. Jadi bukunya tetap dijual, dan Seruya ya menikmati juga deh hasil royalti penjualan buku-bukunya yang masih dijual itu sampai sekarang. Gimana menurut teman-teman? Ya, memang agak susah sih, karena ternyata nih si Seruya tinggalnya di Brazil, yang dijiplaknya adanya di Amerika Serikat ya, beda negara. Itu kan susah kalau udah urusan hukum gugat-menggugat begini. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 kita pindah ke China. Di China ada penulis muda ya pada saat itu, tahun 2004, usianya 21 tahun, namanya Guo Jimin. Dia menulis novel yang laris banget, sampai 1 juta eksemplar terjual. Bayangin, 1 juta eksemplar. Novelnya yang berjudul Never Flower in Never Dreams itu kemudian diperkarakan karena melanggar hak cipta. Ya, jadi ada penulis lain yang usianya pada saat itu 25 tahun bernama Zhuang Yu yang menggugat bahwa sebagian besar novel Never Flower in Never Dreams itu menjiplak dari karyanya. Setelah diselidiki oleh pengadilan, ternyata terbukti benar. Dan akhirnya si penulis yang menjiplak ini nih, Guo Jimin, terpaksa membayar denda. Selain itu juga buku-bukunya harus dihentikan penjualannya. Bayangkan, padahal sudah terjual 1 juta eksemplar. Well, tapi memang kalau namanya jiplak nggak bisa dibiarkan begitu aja ya. Oke, semuanya itu tadi bagian kisah. 3 aja dulu ya. Kasus plagiasi penjiplakan yang dilakukan oleh sejumlah penulis yang populer. Dan di Indonesia gimana? Di Indonesia sih ada deh, tapi yang jelas juga banyak nih penulis muda yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji tersebut. Terutama di platform-platform menulis, sering banget saya lihat ada si A menjiplak karya si B, si C menjiplak karya D, dan menurut saya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena namanya ide harus orisinal, itu namanya kreatif. Betul tidak? Oke guys, semuanya sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapat info yang bermanfaat dan kalian bisa memetik hikmahnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.